Halo teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai jawaban live TikTok teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman tahu ya, kita live TikTok hari Selasa malam jam 8 malam. Dan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab ya sudah jam 9 malam, kita akan tampung dan akan gua jawab di video-video seperti sekarang ini teman-teman ya. Oke, langsung gua share ya pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Gua share soundnya, oke. Nah ini dia. Ada dari Ibu Ari. Kok, kalau ada kenaikan nilai saham, tahun perolehan yang dipakai yang mana, kok? Oke, ada dua metode untuk melaporkan nilai saham. Oke, yang pertama adalah metodenya adalah dengan nilai perolehan. Oke, jadi Ibu laporkan nilai saham itu nilai perolehan, yaitu nilai buy, nilai beli, atau nilai average. Oke, nilai average atau nilai rata-rata. Oke, kalau Ibu mengetahui nilai tersebut, maka laporkanlah nilai tersebut. Oke, mengenai tahun perolehan, terserah deh. Mau dilapor tahun perolehan yang kemarin boleh, mau tahun perolehan yang terbaru juga boleh. Kan kita jual beli, jual beli, jual beli kan. Boleh juga diupdate ke tahun perolehan yang terbaru. Oke, jadi tahun nggak ada masalah. Mengenai harga nih, boleh pakai harga perolehan kalau bisa dapatin angkanya, harga perolehan. Cara kedua adalah menggunakan market value alias harga market, harga pasar kalau punya. Ya, kalau tidak punya harga perolehan ya, kan kadang-kadang kan orang beli jual. Lagi pula ada beberapa broker yang tidak sanggup menyediakan nilai apa perolehannya sehingga terpaksalah kita lapor nilai market value. Oke. Yang betul sih lapor nilai harga perolehan. Yang betul ya harga beli. Kalau emang tidak sanggup ya udah pakai harga market value. Anyway, tidak ada pajaknya lagi karena kan penjualan saham itu sudah kena PPh final. Anyway, seperti itu. Jadi tahunnya itu bebas, mau pakai tahun terbaru boleh, tahun kemarin juga boleh karena jual beli. Mengenai nilai, boleh pakai nilai perolehan kalau mampu, kalau tidak punya angkanya maka pakai harga market value. Oke? Semoga terbantu Bu Ari. Anyway, tidak kena pajak kalau sudah saham ya. Sudah PPh final maksudnya. Bapak Cak Imin, SPT tahunan lapornya tiap bulan apa, Pak? SPT tahunan kalau orang pribadi Maret ya. Orang pribadi itu di bulan Maret untuk lapor tahun sebelumnya. Kalau badan itu April, oke? Kalau pribadi itu 31 Maret, kalau badan itu 30 April. Kalau badan ada satu peraturan kita boleh melaporkan yang namanya SPT-Y, SPT-Y alias SPT performa dahulu. Nanti itu dikasih waktu perpanjangan 2 bulan sampai 30 Juni untuk laporin SPT yang sesungguhnya gitu. Kalau nggak terlambat akan kena denda 1 juta gitu kalau badannya. Jadi Maret dan April. Orang pribadi Maret, kalau badan 30 April. Oke, thank you semoga teman-teman Pak Imin. Kemudian thank you live kreatornya. Ibu Ami, kalau status NPWP-nya NE, apakah wajib lapor SPT ya kok? Nggak perlu Bu ya. Kalau sudah SPT-nya NPWP-nya NE non efektif, ada suratnya nih NE non efektif, maka tidak usah lapor SPT tahunan. Selesai. Gitu Bu ya. Nggak perlu. Tetapi buat teman-teman yang punya harta, kalau lu punya harta, apalagi harta lu itu berkembang gitu, anggaplah deposito atau saham, yang mana berkembang nih hartanya nih, makin banyak nih. Alangkah baiknya jangan di NE-kan, diaktifkan saja lapor tiap tahun, lapor SPT tahunan untuk mengupdate hartanya gitu loh ya. Karena SPT itu kan nggak cuma ngomongin penghasilan, tetapi ngomongin harta juga, anggota keluarga, hutang, semua perlu diupdate gitu. Kalau kita NE-kan, sedangkan kita punya harta berkembang, tiba-tiba 5 tahun kemudian harta naik 2 kali lipat, wah bahaya gitu. Jadi kalau NE itu hanya menurut gua ya, hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak punya penghasilan dan tidak punya harta. Kalau dia punya penghasilan atau tidak punya penghasilan tetapi hartanya ada dan bertambah terus, sebaiknya jangan di NE-kan supaya perlu diupdate hartanya. Gitu ya. Semoga teman tuh Bu Ami. Ibu Cerita Devi, kok saya cek daftar pelatihan konsultan pajak kpp.com nggak nemu webnya. Mohon maaf Bu, bukan kpp.com tetapi program kpp.com ya. Mohon maaf ya, www.programkpp.com ya, disambung semua. Program kpp.com. Oke, thank you Bu Devi. Mari bergabung. Bapak Cak Imin, Cak Imin, kemudian Ibu Ami, oke. Kemudian Bapak Ardi Pratama, Pak nanya dong, kalau hibah uang tunai istri ke suami bisa nggak? Jawabannya bisa Bu, dan itu bukan hibah ya. Yang namanya suami kasih istri kasih suami itu bukan hibah. Itu kategorinya adalah penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak. Oke? Jadi bukan hibah. Kalau hibah itu dari orang tua kasih ke anak kasih orang tua itu namanya hibah. Tetapi kalau istri kasih suami kasih ya bukan hibah, itu namanya ya sesama mereka aja gitu. Jadi itu adalah penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak. Oke? Semoga teman tuh Pak Ardi. Bapak Le Hui Ang.
Tapi harga non PKP lebih murah, Pak. Ini mengenai apa, Pak? Ya, saya agak lupa. Nah, jadi banyak orang salah persepsi bahwa seolah-olah non PKP lebih murah, kalau PKP lebih mahal gara-gara ada PPN. Padahal nggak begitu sebenarnya konsepnya ya. Coba kita mesti pahami lagi bahwa hampir semua barang itu ada PPN-nya. Oke, hampir semua barang itu sudah ada PPN-nya. Artinya, ketika kita beli, walaupun tidak ada PPN di invoice-nya, tapi barang itu tuh sudah termasuk PPN. Ketika kita jual pun, walaupun nggak ada PPN-nya, tetapi barang itu sudah termasuk PPN, gitu ya. Nah, ada barang-barang tertentu yang tidak, yang seharusnya kena PPN, tetapi dia nggak ada PPN. Nah, ini barang-barang ilegal, teman-teman ya, barang-barang ilegal. Dia impornya sembarangan, impornya door to door, kemudian nggak ada PPN masukan, kemudian dia jual nggak ada PPN. Ini permainan kotor, teman-teman ya. Kalau bisa kita hindari barang-barang seperti ini. Hindari. Karena suatu hari kalau ketahuan pajak, ketahuan sama bea cukai dan sebagainya, kita yang kena, teman-teman ya. Kita untung nggak seberapa, tetapi kena masalah hukum ataupun pajak gitu. Jadi kalau memang kita mau bisnis yang besar, maka mainlah di dunia PKP, mainlah di dunia PPN gitu. Kalau kita nggak mau, ya main kecil-kecilan aja. Kalau kecil-kecilan, ya terserah. Mau non PPN ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Nah, semoga teman-teman tuh Pak Li Hui Ang. Ibu Mona Rita Natalin. Kalau PPh badan itu untuk jadi kredit pajak harus sesuai bukti potong ya. Iya dong, Bu. Iya dong. Kalau kita mau mengkreditkan pajak ya, kita mau mengkreditkan sebuah bukti potong kredit pajak PPh 22, 23, 21, maka sudah sewajarnya kita menginput sesuai bukti potong gitu loh. Kalau ternyata berbeda antara yang Ibu merasa nih, Ibu merasa dipotong dengan bukti potong beda angkanya, maka suruh lawan transaksi ganti dulu bukti potongnya, ya, ganti bukti potongnya, kemudian kita input yang benar gitu loh. Jadi haruslah berdasarkan bukti potong ya, Bu ya. Nggak bisa kita sembarangan bilang, saya dipotongnya lebih kok, bukan ini kok. Nggak bisa. Harus sesuai bukti potong ya. Bukti potongnya yang direvisi kalau memang ada yang salah gitu ya. Semoga teman itu Bu Mona. Cerita Devi, Bapak Ardi Pratama, Bapak Le Hui Ang, Ibu Mona Rita Natali. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya, yang belum terjawab ya. Ibu Mary. Ibu Mary, malam kawan, sehat selalu Bu Mary, dan sukses selalu teman-teman semua. Bapak Wills, kok tahun ini kan tahun terakhir pajak UMKM 0,5%. Pertanyaannya, tahun 2025 hitungannya pajaknya gimana Pak? Jadi gini Pak Willy, nggak usah khawatir, ya sudah banyak di YouTube dibicarakan ya. Gua juga sudah beberapa kali membicarakan. Yang pertama, ini waktu masih lama. Nggak usah terlalu khawatir, masih beberapa bulan lagi. Kita nunggu Menteri Keuangan yang baru, kita nunggu presidennya bagaimana kebijakannya. Gua meyakini pasti diperpanjang. Oke, gua berani taruhan sama siapa, Pocari Sweat nih. Pasti diperpanjang, cuman ya mungkin dia atur tarifnya lah diatur. Tetapi yang sudah mudah janganlah dibikin sulit, kan gitu. Itu satu ya, kemungkinan diperpanjang. Yang kedua, jawabannya simpel. Kalau sudah tidak pakai PPh final 0,5%, maka gunakanlah PPh umum alias PPh progresif orang pribadi. Gitu. Yang 5%, 15, 25, 30 gitu ya. Nah, PPh ini dikalikan atas profit, bukan atas omset. Kalau dulu kan 0,5% kalikan omset. Sekarang PPh umum dikalikan profit. Profitnya berapa persen? Profitnya pakai tabel norma di Per 17 tahun 2015. Nah, kalau ini mau diberlakukan, tentu saja per itu perlu diganti ya, direvisi menjadi per baru dengan tarif yang dengan persentase norma yang lebih benar, yang lebih tepat gitu ya. Nah, jadi kita tunggu aja Pak aturan pemerintah, jangan khawatir ya masih lama deh. Oke, solusi ketiga kan kita bisa pakai PT, PTP atau CV masih bisa diatur. Nantilah kita tunggu Menteri Keuangan baru deh, Menteri Keuangan ya, siapa menterinya, dia akan bikin kebijakan, kita tunggu deh. Semoga teman tuh Pak Willy. Bapak Andre Kwaweliang, Bang, kalau CV yang bergerak dalam jual beli, apakah boleh terima pendapatan komisi? Boleh-boleh saja ya, nggak ada masalah ya. Masa nggak boleh? Jadi negara itu tidak akan menghambat wajib pajak untuk terima duit, untuk terima penghasilan. Tidak ya, negara tidak akan menghambat. Yang penting lu bayar pajaknya, bos. Sesimpel itu teman-teman ya. Lu mau dapat komisi ke, mau dapat hadiah ke, mau dapat royalti ke, mau dapat uang turun dari langit ke, nggak ada masalah. Silahkan terima uangnya, tetapi bayar pajaknya, gitu Pak. Oke, semua teman tuh Pak Andre. Bapak Rudi Sis 84, kalau ada rumah atas nama orang tua, terus mau dihibahkan ke anak kandung, apakah tetap dikenakan pajak? Jawabannya tidak kena ya. Jadi hibah dari orang tua kandung kepada anak kandung atau sebaliknya itu tidak kena pajak. Itu ada di Undang-Undang PPh pasal 4 4 ayat 3 ya. 4 ayat 3 yang mana ini barang yang dikecualikan dari objek pajak. Artinya
atas pemberian ini bagi si anak. Kan dia terima penghasilan tuh. Nah, itu tidak kena pajak. Sesimpel itu ya, Pak Rudi. Nah, tetapi saran kita, sebaiknya si orang tua sudah lapor rumah tersebut ya. Dia perlu lapor rumah tersebut supaya dia tidak dipermasalahkan. Gitu. Semoga teman tuh Pak Rudi. Bapak Wills, Bapak Andre Waweliang, Bapak Rudi Sis. Oke. Bapak, tadi ada siapa lagi? Pak Anwar ya tadi ya. Terpotong, mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf kepotong. Tadi siapa tuh? Tadi Bapak Rudi Sis kan? Eh, Bapak Anwar. Oke, kita ke Pak Anwar. Untuk CV, gaji karyawan masih UMR. Bagaimana pelaporan pajaknya? Oke, gampang ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah Bapak tetap mesti bikin bukti potong. Bapak tetap harus bikin bukti potong PPh satu setiap bulan untuk semua pegawai satu persatu ya. Di menu e-Bupet 21. Di menu e-Bupet 21 bikinlah bukti potong setiap pegawai setiap bulan. Yang berapa yang dipotong? 0 rupiah. Nggak ada masalah ya. Anda boleh kok bikin bukti potong dengan nilai 0 rupiah. Nggak ada masalah. Oke. Satu, bikin bukti potong. Yang kemudian lapor setiap bulan. Oke. Laporkanlah setiap bulan bukti potong-bukti potong tersebut. Nah, nanti di bulan Desember, Bapak terbitkan yang namanya A1 ya, bukti potong tahunan A1 namanya untuk semua karyawan tetap. Satu orang dapat satu lembar. Gitu ya. Yang pertama bikin bukti potong tiap bulan, lapor tiap bulan, kemudian di bulan Desember bikin A1-nya. Sudah, gitu doang Pak ya. Tidak ada pajak yang perlu Bapak bayarkan kalau ini penghasilan di bawah 4,5 juta sebulan. Gitu. Semoga teman-teman Pak Anwar. Ibu Sri Barus, kok tadi belajar pajak di mana? Oh, mungkin program KPP Bu ya. Ibu boleh gabung ke www.programkpp.com ya. Ini bukan buat belajar pajak, tetapi buat belajar bisnis ya. Bisnis untuk pajak akunting. Ya di sana juga bisa belajar pajak juga gitu. Cuman fokus kita adalah untuk bisnis pajak akunting gitu. Untuk berbisnis, cari duit. Gitu. Semoga teman tuh Bu Sri, mari bergabung. Bapak Triple Nine, thank you. Bapak Rihan, follow live creator, thank you. Bapak Triple Nine, send rose, thank you Pak. Ibu, Ibu Gita Lee, kok kalau anak kerja ojol belum punya NPWP, penghasilan bolehkah masuk ke NPWP orang tua nggak? Orang tua tidak bekerja lagi tapi ada aset. Menurut gue boleh Bu ya, boleh-boleh aja gabungin ke orang tuanya. Jadi selain penghasilan dilaporkan, juga bukti potong dilaporkan. Oke, bukti potong si anak nih dari ojol nih juga dilaporkan ke orang tua. Kalau emang itu cukup besar dan pengaruh ke pajak gitu. Tetapi kalau penghasilannya kecil-kecil masih di bawah PTKP, ya udah laporin penghasilannya aja, nggak usah lapor bukti potong. Gitu sih Pak, Ibu ya. Jadi nggak ada masalah Bu, yang hal-hal seperti ini langsung lapor ke orang tua nggak apa-apa. Oke, semua teman tuh Bu Gitali. Kemudian Bapak Ibu Sri Barus. Kemudian Ibu Gitali. Oke. Lanjut Bapak Baterai Lab. Bapak Baterai Lab. Kalau sekarang WPOP UMKM 0,5%, apakah boleh punya CV dan jalan dua usaha UMKM dan CV? Menurut saya boleh Pak, boleh silakan saja ya. Satu orang punya UMKM, dia buka CV, UMKM juga, boleh silakan. Dia punya PT lagi, UMKM juga, boleh. Dia bikin lagi CV lagi satu lagi, boleh. Bikin PT lagi, boleh silakan. Negara tidak akan mencegah orang untuk menambah usahanya. Tetapi yang penting pajaknya dibayar gitu doang Pak. Semua teman tuh Pak Baterai Lab. Oke, thank you live creator, live creator. Bapak Jasta Tomato, Bang, aku belum kerja, tapi dapat warisan terus dibelikan obligasi. Apakah perlu lapor pajak? Jawaban saya perlu ya, perlu Pak ya, supaya nanti tidak tiba-tiba dikirimin surat, ditemukan ada obligasi, kok belum lapor? Nah, jangan gitu ya. Jadi dari sekarang kalau Bapak memang merasa perlu ya, bikinlah NPWP, laporkanlah obligasi tersebut sebagai penghasilan yang namanya warisan. Cukup dilaporkan di tahun pertama aja. Nanti tahun kedua ya ya cuma laporin obligasi terus sebagai harta, tetapi tidak perlu lagi lapor penghasilannya. Penghasilan hanya di tahun pertama aja. Gitu, Pak. Sehingga obligasi tetap diupdate setiap tahunnya. Nah, semangat teman tuh Pak Justomato. Kemudian Bapak Jastato Mato. Oke. Thank you teman-teman ya. Eh, Bapak Sri Barus, kok tadi sudah ya? Ibu Sri Barus, Ibu Tina. Tadi sudah kan Bu Sri ya, tinggal masuk ke www.programkpp.com. Oke. Ibu Tina Loy, kok saya MPP 1997 tapi baru pakai hitungan UMKM 0,5% 2020. Jadi apakah sampai 2027 ya? Jawaban saya tidak Bu ya, tidak. Semua orang yang sudah punya MPP sejak 2018 atau sebelumnya, maka akan berakhir di Desember 2024.
Oke, jadi dihitung 7 tahun, bukan dihitung sejak 2020 kita mulai dagang UMKM, bukan ya. Dihitung sejak kita mulai punya NPWP. Oke, bukan dihitung sejak kita punya UMKM, bukan. Dihitung sejak kita mulai NPWP, yaitu 2018. Oke, maka berakhir di Desember 2024 ya, Ibu Tina. Thank you, Bu Tina. Semoga teman tuh. Thank you Naloy, yang live creator. kemudian eh, Bapak Rene. Bapak Rainer, astaga lupa lapor pajak. Ya sudah, lapor sekarang Pak, nggak ada masalah. Cuma ada sedikit doang ya. Ibu Lili, Kak, kenapa pajak makanan dialihkan ke pembeli? Memang begitu Bu ya. Maksud Ibu kan PHR ya, pajak hotel restoran ya. Nah, yang namanya pajak hotel restoran memang dibebankan kepada pembeli. Itu adalah pajak daerah ya, pajak daerah bukan pajak kantor pusat. Jadi sama kayak kita beli makan di McD, di KFC gitu kan, atau kita datang ke hotel gitu kan, kita membeli makanan, pajak itu yang bayar kita gitu, pajak makanan yang bayar kita, karena kita yang makan, kita menikmati kan, kita yang menikmati makanan tersebut, jadi kita yang bayar pajaknya. Sedangkan mereka, si pihak restoran nanti akan bayar lagi pajak PPh kepada negara atas hitungan penghasilan mereka sendiri. Gitu ya. Jadi tidak double ya. Si pembeli bayar dalam rangka dia menikmati makanan, sementara si penjual nanti akan bayar dalam rangka penghasilan dia sendiri, gitu ya. Memang gitu konsepnya. Semoga teman tuh Bu Lili. Lanjut, Ibu Lili, kenapa nggak ke perusahaan aja? Ya memang begitu aturannya, Bu. Memang begitu aturannya bahwa pajak makanan itu yang bayar adalah si pembeli. Cuman dipungut, dibantu oleh si penjual ngambil uangnya dibayar ke negara, gitu, ke pajak daerah, gitu ya. Thank you, Bu Lili. Kemudian Ibu Lili. Ibu Lili lagi. Oke. Kemudian Ibu Cute Mike Gaul. Kok apakah rohaniawan bayar pajak? Jawabannya tidak bayar pajak ya, karena penghasilannya itu masuk kategori yang namanya sumbangan. Oke, sumbangan itu kan tidak kena pajak ya. Jadi di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, itu nomor satu itu adalah sumbangan. Oke, silakan dilapor di situ. Tetapi dia perlu menjelaskan rohaniawan ini. Yang pertama, kalau bisa KTP dia itu sudah pekerjaannya itu pekerjaan rohaniawan. Kalau bisa ya. Atau dia bisa membuktikan kalau dia ini datang ke seminar atau bikin ceramah atau bikin acara keagamaan sehingga penghasilan dia adalah sumbangan bukan dari usaha. Itu aja sih. Sepanjang dia bisa kasih penjelasan yang benar, seharusnya orang pajak bisa terima kok, gitu ya. Itu tidak kena pajak karena sumbangan. Yang penting bukan usaha, gitu ya. Semua teman tuh Ibu Cute, Bapak Anwar. Saya dagang sembako, mau pecah omset, CV dan OP, tapi penjualan dalam satu pembukuan. Gimana kok? Pusing PKP. Oke, jadi gini Pak Anwar, Bapak harus membuat keputusan. Oke, membuat keputusan eksekutif ya, executive decision. Anda mesti pilih. Lu mau pilih ribet tetapi eh, tidak PKP atau menjadi PKP tetapi agak ribet sedikit. Mesti pilih, gitu ya. Yang pertama, lu mau pecah omset, CV ke OP, boleh, silakan pecah omset, tetapi kan tidak ribet. Lu mesti pecahin rekeningnya, pecahin tokonya, pecahin pembukuannya, pecahin NPWP-nya, mesti dipecah dari hulu ke hilir, mesti dipecah. Kalau mau begini ya, agak ribet sedikit, tetapi lu nggak usah PKP, kan gitu. Yang kedua adalah kalau lu tidak mau ribet, ya udah jadiin PKP selesai. Jadiin PKP ya agak pusing-pusing sedikit ya gara-gara PKP gitu. Tetapi kan jadi lebih simpel, tidak perlu bikin dua CV, dua PT atau dua orang pribadi gitu ya atau dua pembukuan nggak perlu gitu. Jadi mesti bikin keputusan. Mau yang simple tapi PKP atau mau yang agak ribet tetapi tidak PKP. Mesti berani putuskan itu. Kalau gue sih ya, kalau gue saranin gue ya, saran gue kepada wajib pajak ya, jadilah PKP. Beres. Gitu ya. Ketika lu sudah punya bisnis melewati 4,8 M, apalagi sampai 5 M, 6 M, 7 M, 8 M, sampai 10 M, lu mau sampai kapan jadi UMKM, teman-teman ya? Mau sampai kapan jadi UMKM? Sudah saatnya lu berubah mindset. Gue ini sudah pedagang menengah, udah menuju ke besar. Gue harus mikirin jadi PKP. Gitu loh, teman-teman ya. Nah, tetapi kan masalah muncul ketika lu tidak punya PPN masukan. Nah, itu cilaka lagi. Itu mesti panggil peserta pajak lagi deh. Lain lagi ceritanya ya. Kalau tidak punya PPN masukan. Terpaksa nggak bisa PKP kalau nggak ada PPN masukan. Gitu deh, Pak. Oke. Semangat teman tuh Pak Anwar. Ibu Gabriela Richard. Suami karyawan juga terdaftar UMKM. Dikelola oleh istri dan rekening atas nama istri. Belum ber-NPWP. Tahun depan istri mau NPWP. Oke?
Silakan Bu Gabriela ya. Silakan itu boleh dilakukan ya. Sudah mulai orang mikirin hal seperti ini. Jadi awal Januari 2025 orang bikin NPWP istri, kemudian yang suami ditutup, eh, tutup UMKM-nya bukan NPWP-nya. NPWP tetap jalan tetapi UMKM ditutup dan UMKM dialihkan ke NPWP istri dan istri cetak surat keterangan kemudian berlaku 7 tahun lagi. Ini sudah banyak dibicarakan orang dan gua rasa bisa dilakukan. Oke, semangat bantu Bu Gabriel. Dan Ibu Cute Mike Gaul, Bapak Anwar, Ibu Gabriela Richard 785. Kemudian Ibu Lili, Ibu Gabriel Richard. Bapak Sober, makasih bantuannya. Sama-sama Pak. Bapak DZ, Pak. Kalau pekerjaan bebas NPPN norma freelance, desainer interior berapa persen? Kalau gua biasanya pakai 50% Pak. Kalau gua ya, biasanya pakai 50%. Eh, sebenarnya gini, semakin tinggi yang lebih baik atau semakin rendah lebih baik? Menurut gua ya, semakin tinggi lebih baik. Walaupun pajaknya lebih tinggi ya, sebenarnya pajak lebih tinggi kan, tetapi kan semakin tinggi itu semakin mencerminkan kebenarannya, gitu loh. Jadi bukan kita ngikutin pajaknya, tetapi kita ngikutin kebenarannya. Kalau memang sebenarnya kita punya penghasilan tinggi, maka carilah KLU yang tinggi persentasenya, gitu supaya mendekati kebenaran, gitu Pak DZ. Kalau gue biasanya 50%. Semua teman tuh Pak DZ. Bapak Sober, Bapak DZ, Bapak DZ, Ibu Livia. Ibu Olivia inti terpotong Bu. Ibu IC sampai tanggal berapa pelaporan pajak tahunan? Kalau orang pribadi sampai 31 Maret, kalau badan 30 April ya Bu. Ibu Olivia, untuk yang kena TER nanti adjustkan Desember ya. Jika sebelum Desember resign gimana? Maka Ibu adjust di bulan ketika dia resign. Oke? Jadi anggaplah orang itu resign di bulan Oktober gitu ya. Maka di bulan Oktober ibu terbitkan A1 buat dia. Terbitkan bukti potong tahunan A1 buat dia. Sekarang itu sudah bisa ya. Kalau dulu kan kita bikin A1 selalu di bulan Desember. Kalau sekarang tuh enggak. Ketika dia resign, maka di bulan itu ibu bikin A1 untuk dia, kemudian hitung-hitungan deh. Kalau ada yang LB kita kembalikan uangnya, kemudian di SPT kita bisa dikompensasi ke bulan berikutnya. Gitu deh. Jadi bikin A1 di bulan ketika dia resign dan nggak usah khawatir A1 itu akan langsung terhitung otomatis di sistem nanti ya. Mengenai LB-LB itu akan terhitung. Nggak usah khawatir. Semangat itu Bu Livia. Ya, Ibu IC, Ibu Livia. Oke. Kemudian Bapak Federasi. Kemudian Bapak Jasa Perizinan. Eh, Bapak Federasi, semangat, smart. Siapa? Bapak jasa perizinan, mau tanya kok. Kalau usahanya jasa perizinan perorangan, apakah bisa pakai UMKM 0,5% ya kok? Menurut gua susah Pak ya. Menurut gua susah. Lebih baik pakai norma aja Pak. Pakai norma lebih tepat ya. Karena ini jasa nih, jasa perizinan. Agak susah kalau pakai 0,5%. Lebih baik pakai norma aja deh. Bapak Federasi, tap tap dong yang komen-komen. Hehe. Siap Pak, thank you Pak Federasi. Kemudian Bapak Federasi Aksi. Kemudian Bapak Federasi, bantu donasi tap-tap layar dan share ya guys. Wih, siap, thank you Pak Federasi, thank you. Bapak Putih Ganggowati, kok jika harta almarhum suami bagaimana isi SPT pribadi istri? Apakah NPWP almarhum harus dicabut dahulu? Nggak usah cabut dulu, Pak. Bu, nggak ada masalah ya. Semua harta suami langsung dipindah dan dilapor di SPT istri. Istri ya. Jadi semua harta almarhum di SPT almarhum langsung dicatat dan dilapor di SPT si istri aja. Oke. Kemudian si suami laporlah SPT nihil dulu. Laporlah SPT tahunan yang isinya nihil, penghasilannya nihil, harta juga nol. Harta sudah nol semua. Nah, barulah kemudian si NPP suami boleh dihapus kalau mau, gitu ya. Tetapi ingat ya, penghapusan NPP akan ada pemeriksaan pajak. Oke. Nah, sedangkan si istri melanjutkan semua harta-harta dari almarhum suami, mau nama suami, nama istri atau nama siapapun itu harta. Yang penting ini harta peninggalan si almarhum, laporkanlah di SPT kita. Gitu, Bu. Semangat teman tuh, Bu Putih. Ibu Cute Mike Gaul. Sudah. Bapak Federasi Aksi. Ibu Putih Ganggwati. Ibu Sela Ors. Ibu Sela Orsola, kok PT pemegang saham suami istri aja. Bagaimana pelaporan SPT tahunan orang pribadi? Apakah tetap gabung NPWP? Sekarang gini, kalau si istri punya NPWP sendiri, maka masing-masing lapor dong, ya kan? Kalau suami istri masing-masing punya NPWP, maka mereka masing-masing lapor SPT masing-masing. Kalau istri tidak punya NPWP, ya udah semuanya lapor ke suami. Gitu Bu, sesimpel itu ya. Jadi masalahnya bukan gara-gara pemegang saham, masalahnya si istrinya punya NPWP pribadi apa enggak? Kalau si istri punya NPP sendiri, maka dia pun perlu melapor SPT tahunan sendiri secara mandiri, gitu ya. Semangat teman tuh Bu Sela. Ibu Sela Orsola.
Atau bikin pisah harta. Nggak perlu, Bu. SPT lapor masing-masing sesuai MPP masing-masing waktu single. eh iya, Bu. Jadi kalau dia punya MPP sendiri, si istri nih, maka dia perlu lapor sendiri, gitu ya. Tidak perlu bikin pisah harta. Nggak pengaruh di pajak. Mau pisah harta, nggak pisah harta. Pokoknya kalau istri punya MPP sendiri, maka dia otomatis MT, memilih terpisah. Oke? Semangat teman tuh, Bu Sela. Orsola, Ibu Sela Orsola. Oke. Bapak Andre. Bapak Andre Anwaweliang. Mau tanya kok, pajak komisi CV UMKM, apakah standar 0,5% dan pendapatannya apakah boleh tarik prefer? Hmm, menurut gua kalau komisi bukan 0,5% seharusnya ya, dia menjadi PPh umum, Bu, ya, Pak ya. Seharusnya kalau CV terima komisi, menurut gua seharusnya di PPh umum, bukan 0,5%. Kemudian, apakah boleh tarik prefer? Jawabannya boleh setelah dihitung pajaknya ya. Jadi semua penghasilan-penghasilan yang sudah dikenai pajak, baik itu PPh final ataupun PPh non final, sudah beres nih pajaknya nih, itu boleh diambil uangnya sebagai prefer. Silakan ya. Semua teman tuh Pak Andre. Bapak Albert Danarto. Kok, kalau hidung suka mampet itu kenapa ya? Sama, saya juga begitu ya. Saya sudah ke dokter, nggak tahu solusinya. Sudah dikasih semprotan-semprotan itu. Kadang-kadang memang konstruksi hidungnya seperti itu deh. Atau gimana gitu deh. Katanya kalau kalau dioperasi juga sama aja ya. Kecuali ada sinus ya. Kalau ada sinus, itu disembuhin di keluarin sinusnya. Kalau gua nggak ada sinus, memang begini modelnya. Oke, thank you Pak Albert. Coba cek ke dokter THT, Pak. Bapak berkelimpahan. Kak, ada terima konsul dan urusin pajak pribadi nggak? Ada, Pak. Ada ya. Silakan hubungi kita di DM boleh, di Pajak Smart, di YouTube boleh, di Instagram boleh ya. DM kita aja. Pak berkelimpahan. Semoga bantu, Pak. Waweliang, Bapak Albert Danarto, Bapak berkelimpahan. Oke, oke. Terakhir Bapak Rokel Gaming. Bapak Rokel Gaming. Bang, buat video tentang yang saya bicara, Bang. Biar saya lihat di YouTube, Bang. Mengenai apa, Pak? Mohon maaf, mengenai apa tadi ya? Oke, Lupa. thank you teman-teman semua ya. Oke, oke, siap. Semua teman-teman Pak, coba diinfokan Pak, ya. Oke Pak, teman-teman ya, itu aja buat hari ini. Kita akan ada live Instagram hari Senin dan live TikTok hari Selasa jam 8 malam ya. Oke teman-teman, sebelum lupa ya, kita sekarang di bulan April, kita mau promo untuk bulan Mei nih. Kita ada program KPP ya, program konsultan pajak pinter. Jadi buat lu yang calon-calon konsultan pajak, atau sudah konsultan pajak, atau mantan petugas pajak, atau lu mungkin seorang pegawai, atau seorang mahasiswa, yang pengen bermimpi bercita-cita menjadi konsultan pajak yang kaya raya gitu ya, tetapi tetapi dengan cara yang benar gitu. Nah, gua membuka kelas program konsultan pajak nih buat teman-teman ya. Silakan kalau mau bergabung ya. Nanti di sini teman-teman akan bergabung. Kita ada komunitas eksklusif ya, PKPP, kita-kita doang. Kemudian ada pelatihan step by step bagaimana cara mengembangkan bisnis lu di dunia pajak akunting ya, sampai lu bisa menghasilkan uang yang lumayan gitu ya. Kemudian kita akan ada komunitas eksklusifnya. Kemudian kita akan berjumpa langsung nanti di bulan Mei. Di bulan Mei akan jumpa langsung setiap minggu, hari Kamis dan hari Jumat, untuk kita diskusi bagaimana cara mengembangkan bisnis Anda, teman-teman ya. Kalau bergabung dari sekarang juga bagus ya. Kita sekarang masih ada PSTP dan juga Anda boleh gratis bergabung itu semua. Oke, teman-teman, silakan bergabung di www.programkpp.com ya. www.programkpp.com disambung semua, dan sampai jumpa untuk teman-teman yang mau bergabung. Sampai jumpa di kelas pertama Anda.